Penelitian merupakan salah satu bagian dari tridharma perguruan tinggi. Nah, Sobat e-Kampus, tentu pengelolaan yang dilakukan terhadap penelitian yang ada di perguruan tinggi sangat berpengaruh terhadap output yang nantinya akan dihasilkan. Oke, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat e-Kampus. Hari ini bertemu lagi dengan saya, Utari, dan rekan saya, Mas Waskito. Ya. Kita tentu akan membahas terkait dengan bagaimana pelaporan kinerja dari dari penelitian itu sendiri. Nah, halo Mas Waskito. Halo Mbak Utari. Oke, sudah terdengar ya Mas ya? Sangat jelas. Oke. Nah, Mas, hari ini kita akan membahas terkait dengan pengelolaan penelitian, Mas. Sebenarnya nanti akan lebih kepada bagaimana pelaporan dari kinerja penelitian itu sendiri, Mas Waskito. Yes. Ya, nah Mas, mungkin kan masih banyak banget nih Sobat e-Kampus yang belum memahami atau mungkin belum mengerti apa sih Mas yang dimaksud dengan pelaporan kinerja penelitian, Mas. Apakah itu bagian dari suatu penelitian dan apakah memang kinerja penelitian itu memang wajib untuk dilaporkan, Mas Waskito? Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Mas. Oke, terima kasih Mbak Utari. Sobat e-Kampus, jadi membahas tentang bagaimana kinerja penelitian di sebuah perguruan tinggi, kita merujuk kepada pedoman penilaian kinerja penelitian perguruan tinggi. Jadi, perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaporkan kegiatan yang merupakan salah satu dari tridharma perguruan tinggi, di mana melaporkan dari baik hasil dari kegiatan sampai dengan beberapa aspek-aspek yang sesuai dengan indikator yang ada. Apa saja aspek-aspek indikatornya? Kalau kita mau bagi, itu ada 4. Yang pertama, sumber daya penelitian. Kemudian, manajemen penelitian. Kemudian, pengelolaan penelitian. Yang terakhir adalah revenue generation. Jadi, revenue generating ini adalah kegiatan-kegiatan yang di luar dari penelitian, yang sifatnya nanti akan menghasilkan output. Nah, dari situlah semuanya ketika sudah dinilai, indikator tadi sudah dinilai satu persatu dengan masing-masing bobot di dalamnya, maka nantinya akan ada predikat. Jadi setiap perguruan tinggi akan memiliki predikat, dari mulai predikat mandiri, kemudian utama, kemudian madya, dan terakhir adalah binaan. Nah, setiap masing-masing predikat itu pasti ada konsekuensinya. Jadi Sobat e-Kampus, harapannya dengan adanya kinerja penelitian ini bisa mengukur mutu dari penelitian dari perguruan tinggi masing-masing Sobat e-Kampus. Begitu Mbak Utari. Oke Mas, ini kan berarti kan pengelolaan penelitian itu memang dimulai dari awalnya pengelolaan proposalnya sampai kepada output yang memang harus diinputkan oleh dosen di dalam suatu pengelolaan sistem pengelolaan penelitian gitu ya Mas ya, kisahnya. Ya, betul. Nah Mas, mungkin kan kenapa sih Mas sebenarnya tuh Sobat e-Kampus atau perguruan tinggi itu membutuhkan suatu sistem yang bisa mengelola proses penelitian tadi sehingga bisa melakukan pelaporan kinerja penelitian, Mas. Apa sih, Mas, kesulitan yang biasanya didapatkan oleh kampus dan mengapa mereka membutuhkan itu, Mas? Nah, ini pertanyaan yang mungkin dari Sobat e-Kampus sendiri banyak sekali menanyakan tentang bagaimana sih kendala-kendala yang akan dihadapi ketika pelaporan kinerja penelitian. Kami mengelompokkan menjadi 3 bagian. Dari beberapa pengalaman kami mendampingi beberapa perguruan tinggi yang sudah menggunakan sistem e-Kampus. Yang pertama adalah sumber data. Jadi harapannya adalah karena banyaknya data yang akan dilaporkan, biasanya juga data berada di unit-unit yang terpisah, ini menjadi permasalahan atau problem tersendiri. Itu yang pertama, sumber datanya. Yang kedua adalah pengelolaannya. Banyak dialami oleh banyak kampus ya, Mas ya, maksudnya. Betul. Tadi. Betul. Jadi sumber datanya ada yang di bagian A, ada bagian B. Nah, kita lihat sumber data penelitian saja, peneliti saja. Peneliti juga bisa ada di SDM, juga ada di riset,
ada juga di beberapa data di salah satu perguruan tinggi, maka dari situlah kalau ada sistem, ya ini yang berikutnya adalah kendala yang berikutnya adalah pengelolaan manajemen penelitian dari masing-masing itu biasanya masih semi manual atau bahkan manual, sehingga dengan adanya sistem yang bisa menggabungkan data-data tadi menjadi satu sistem sumber data yang valid, itu akan mempermudah proses kinerja pelaporan kinerja penelitian. Nah, yang ketiga adalah pengumpulan data yang ekstra tadi itu juga akan mengakibatkan data-data itu tidak valid. Jadi ada data yang contoh yang paling kuat adalah tentang luaran hasil penelitian. Iya, betul. Luaran hasil penelitian itu bisa yang sifatnya internal, ada yang sifatnya eksternal. Nah, kalau sifatnya internal mungkin akan lebih mudah karena pendanaan dari internal, mudah di tracing dan sebagainya, ya, betul. Tapi kalau yang eksternal seperti apa? Ada misalkan saudara dosen bekerja sama dengan temannya yang di dosen di mungkin di luar negeri atau mungkin di dalam negeri yang nantinya mereka mendapatkan hasil luaran juga. Itu juga menjadi sumber luaran dari perguruan tinggi Sobat Kampus, sehingga nantinya kalau tidak dikelola dengan baik atau tidak ada wadah untuk mendata koleksi tadi, wah itu ketika pelaporan, ya poin yang tadi luaran penelitian tadi, poin dari indikator tadi itu cukup besar, 35% dari 100%. Begitu Mbak Utari. Ya, itu Mas, kendala-kendalanya. Berarti Mas, luaran penelitian itu memang gimana ya, memang penting banget kan Mas untuk perguruan tinggi. Artinya memang tentu yang melakukan pelaksanaan penelitian itu paling tidak wajib untuk mencatat atau menghistorikan capaian-capaian luaran yang dihasilkan dari penelitian yang sudah mereka lakukan ya Mas ya berarti. Ya, betul sekali. Oke, Mas. Nah, Mas, ini kan berarti kan memang perguruan tinggi itu membutuhkan suatu sistem yang pengelolaannya terpusat ya Mas ya, karena banyak sekali masalah-masalah dari perguruan tinggi tadi yang sudah Mas Ros sudah jelaskan, banyaknya mungkin inputan-inputan dari berbagai unit itu kan menyebabkan sumber data yang tidak terkumpul tadi ya, atau berceceran. Ya, betul sekali Mbak Utari. Nah, kita kan di kampus ini juga mengembangkan suatu aplikasi yang bernama eReset ya Mas ya, aplikasi yang memang digunakan penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, Mas, mungkin bisa dijelaskan nggak Mas sebagai owner dari aplikasi tersebut, bagaimana aplikasi kita bisa membantu kesulitan yang dialami oleh kampus-kampus tadi, Mas, supaya memang tidak terjadi lagi di kemudian hari. Ya, mengaca pada kendala-kendala tadi, ada 3 aspek kendala. Yang pertama sumber datanya, pengelolaan manajemennya, sama pengumpulan datanya. Nah, eReset hadir untuk mensolusikan hal tersebut. Jadi ada 3 juga manfaat menggunakan aplikasi eReset. Mungkin Sobat Kampus harus memperhatikan beberapa item-item atau fitur-fitur yang kita sediakan di eReset. Yang pertama adalah sumber data. Sumber data menjadi terpusat karena semua aplikasi, semua data-data penelitian, baik dari sumber dayanya tadi, sumber daya penelitian dari mulai penelitinya, kemudian sumber dananya dari mana, itu semua dikelola di eReset. Kemudian berikutnya adalah pengelolaan manajemen penelitiannya itu sendiri. Karena menggunakan sistem, maka pengelolaan manajemennya menjadi lebih baik. SOP yang dimiliki di dalam pengelolaan penelitian itu juga akan berjalan dengan baik. Karena semua SOP akan bisa berjalan dengan baik kalau sudah ada gawangnya ya. Kalau sekarang paling jelas adalah sistem yang akan mengatur semuanya. SOP mungkin ditampang di sebuah dinding, tapi seandainya tidak ada sistemnya, ya unsur kawan, unsur ya banyak lah. Sehingga aplikasi nantinya dengan menggunakan eReset ini juga menjadi transparan dan akuntabel. Artinya data-data yang dikelola di riset ini menjadi transparan. Semua dosen memiliki kesempatan yang sama asal mereka dalam koridor
masuk dalam syarat dan ketentuan sebuah penelitian begitu. Yang terakhir adalah memiliki data luaran penelitian. Nah, tadi kalau bisa dilihat bahwa luaran penelitian ini menjadi salah satu yang penting dalam pelaporan ini, salah satunya karena di situ aspeknya 35%. Nah, di sistem e-riset kita ini sudah memiliki 2 fitur unggulan, yaitu pertama adalah jika penelitian bersifat internal, maka dia akan melaporkan hasil-hasil luaran penelitian melalui sistem e-riset. Karena itu menjadi kunci, karena itu menjadi kunci penelitian selanjutnya. Seandainya ada kewajiban yang belum terpenuhi, maka penelitian selanjutnya akan di blacklist. Dia tidak bisa meneliti lagi. Betul. Nah, selain itu, untuk penelitian-penelitian yang eksternal, dana eksternal, Sobat e-Kampus mungkin dari perguruan tinggi masing-masing akan memiliki wadah baru untuk mendata penelitian eksternal. Luarannya apa, luaran hasil dari penelitian yang dilakukan oleh dosen di luaran sana itu akan dikelola, akan didata di sini. Sehingga dengan 3 aspek keunggulan tadi, ketika melakukan penilaian atau melakukan pelaporan kinerja penelitian, maka walaupun saat ini belum terintegrasi langsung ke Kemenristek, tapi setidaknya adalah data-data itu sudah dikumpulkan dalam satu wadah yang sama. Sehingga kalau ketika pelaporan, tinggal membuka 2 jendela dari e-riset dan jendela kinerja, sehingga tinggal dimasukkan saja data-datanya. Dan perlu ditekankan lagi bahwa di e-riset ini juga mengelola dokumen yang berupa dokumen-dokumen penelitian, dari mulai proposal, dari mulai laporan, logbooknya, semua dikelola di sistem ini. Sehingga ketika mau pelaporan, jika membutuhkan data-data pendukung, maka semua akan sudah ada di sini. Dan jangan perlu khawatir, bagi Sobat e-Kampus yang mengelola data penelitian di masing-masing kampus, maka di sistem ini juga ada validasi dan reminder atau early warning system, di mana dokumen-dokumen apa saja yang belum distorkan oleh peneliti. Distorkan, iya. Ada listnya sehingga penelitian sudah selesai, karena dokumennya belum, maka ketika pelaporan harus masih mencari, dosennya si A, telepon sana sini. Nah, harapannya dengan e-riset ini tidak lagi ditemukan hal tersebut. Begitu Mbak Utari, kira-kira singkat dari e-riset yang kita bangun untuk mendukung pelaporan kinerja penelitian. Begitu Mbak Utari. Iya, oke Mas. Berarti ini kan udah paket lengkap banget ya Mas ya. Artinya duplikasi data tidak terjadi, kemudian aplikasi juga mendukung untuk menjadi sebuah bank data, baik output yang dihasilkan dari internal maupun dari eksternal ya Mas ya. Betul sekali Mbak Utari. Iya, wah keren banget Mas. Pasti ini juga menjadi support yang baik sekali untuk pengelolaan penelitian di perguruan tinggi ya Mas ya. Yes, apalagi e-riset ini kan memang untuk penelitian dan pengabdian ya Mas ya. Jadi bukan hanya penelitian kan ya? Ya, betul. Nanti mungkin di episode selanjutnya kita mau coba untuk pengabdiannya. Siap Mas Waskito. Oke Mas Waskito, terima kasih banyak penjelasannya terhadap bagaimana pengelolaan penelitian yang nantinya akan beroutput atau akan mendukung pelaporan kinerja dari penelitian itu sendiri. Begitu ya Mas ya. Betul. Oke, nah Sobat e-Kampus, demikian hari ini podcast saya bersama Mas Waskito. Lain kali kita juga akan membahas terkait bagaimana pengelolaan pengabdian yang juga ada di aplikasi e-riset. Nah, pantengin terus ya podcastnya e-Kampus dan sampai jumpa. Terima kasih banyak sudah mendengarkan kami.